Buatlah satu contoh dari grup dan satu contoh bukan grup. Jelaskan mengapa contoh tersebut merupakan grup, memenuhi definisi grup dan bukan. Kemudian selidikilah apakah grup tersebut merupakan grup abelian atau komutatif. Definisi: berikan himpunan tak kosong G dan G didefinisikan suatu operasi biner star atau G star. Himpunan G disebut grup terhadap operasi biner star jika memenuhi sifat sebagai berikut. Yang pertama, sifat tertutup. Untuk semua A, B elemen grup, A star B elemen grup. Sifat yang kedua, sifat asosiatif. Untuk semua A, B, C elemen grup, A star B star C sama dengan B A star B star C. Sifat yang ketiga, sifat identitas. Untuk semua A elemen G dan terdapat E elemen G, A star E sama dengan E star A sama dengan A. Sifat yang keempat, sifat invers. Untuk semua A elemen grup dan terdapat B elemen grup, A star B sama dengan B star A sama dengan 0. Jika operasi biner star pada grup G bersifat komutatif, yakni memenuhi untuk semua A, B elemen grup, A star B sama dengan B star A, maka grup star disebut grup abelian atau grup komutatif. Oke, baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Benedictus Rizal Clau. Di sini saya akan membahas soal yang pertama, yaitu soal grup. Di sini adalah soal grupnya adalah penjumlahan bilangan bulat. Tujuan kita di sini membuktikan bahwa penjumlahan bilangan bulat itu termasuk dalam grup. Nah, pembuktiannya itu misalkan Z bukan merupakan himpunan kosong dan Z didefinisikan suatu operasi penjumlahan. Himpunan Z disebut grup terhadap operasi penjumlahan atau penjumlahan bilangan bulat jika memenuhi 4 sifat berikut. Namun di sini saya akan menjelaskan dua sifat, yaitu sifat tertutup dan asosiatif, sedangkan dua sifat lainnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sifat yang pertama yaitu sifat tertutup. Untuk semua A, B elemen Z, maka A tambah B harus elemen Z. Bukti, misalkan kita mengambil nilai A-nya itu sama dengan 3 dalam bilangan bulat dan B sama dengan negatif 1 yang termasuk dalam elemen Z atau bilangan bulat, sehingga penjumlahan A tambah B yaitu 3 tambah negatif 1 sama dengan 2. Karena 2 adalah bilangan bulat, maka A tambah B adalah elemen Z, sehingga terpenuhi. Sifat yang kedua yaitu sifat asosiatif. Artinya untuk semua A, B, C elemen Z, maka A tambah B dikelompokkan atau dibuat dalam kurung tambah C sama dengan A tambah B tambah C dikelompokkan atau di dalam kurung. Bukti, misalkan kita mengambil nilai A sama dengan negatif 3 yang merupakan bilangan bulat, B sama dengan 4 dan C sama dengan 7, sehingga min 3 tambah 4 dikelompokkan kemudian dijumlahkan dengan 7, hasilnya akan sama dengan min 3 ditambah dengan 4 dikelompokkan dengan 7, sehingga terbukti atau terpenuhi. Oke, baik, yang selanjutnya adalah sifat identitas. Sifat identitas adalah elemen khusus dalam grup yang ketika dioperasikan dengan elemen lain tidak merubah elemen tersebut. Nah, di sini terdapat A elemen Z di setiap E elemen Z, sehingga A ditambah E atau E ditambah A sama dengan A. Buktinya, pada operasi penjumlahan terdapat elemen identitas, yaitu 0. Artinya, untuk setiap bilangan bulat A, berlaku A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A, atau A ditambah 0 sama dengan A, 0 ditambah A sama dengan A. Yang berikut contohnya, misalnya kita mengambil A itu adalah 5. 5 ini termasuk dalam elemen Z atau bilangan bulat, sehingga A ditambah E itu sama dengan
5 ditambah dengan 0 itu sama dengan 5, atau 0 ditambah 5 sama dengan 5. Nah, ini terpenuhi. Karena terpenuhi identitasnya adalah 0 dan tidak mengubah nilai A. Yang berikut adalah sifat inverse. Sifat inverse menyatakan bahwa setiap elemen dalam grup harus memiliki inverse yang jika dioperasikan bersama menghasilkan elemen identitas. Di sini terdapat A, elemen Z atau elemen bilangan bulat di setiap minus A elemen Z, sehingga A ditambah dengan minus A sama dengan 0, atau minus A ditambah dengan A sama dengan 0. Buktinya, misalnya kita mengambil A itu 5. 5 itu terdapat dalam elemen bilangan Z, dan minus A itu sama dengan minus 5 yang termasuk dalam bilangan Z, sehingga A ditambah dengan minus A itu sama saja dengan 5 ditambah dengan minus 5, atau minus 5 ditambah dengan 5 itu sama saja dengan, itu hasilnya itu 0. Jadi terpenuhi. Karena memenuhi keempat sifat, yaitu sifat tertutup, sifat asosiatif, sifat identitas, dan sifat inverse, maka himpunan bilangan AZ dengan operasi penjumlahan merupakan grup. Kita masuk dalam contoh bukan grup. Misalkan set bilangan bulat positif merupakan himpunan kosong pada set bilangan bulat positif. Didefinisikan suatu operasi penjumlahan himpunan set bilangan bulat positif disebut grup terhadap operasi penjumlahan, atau jika memenuhi sifat yang pertama, sifat tertutup. Untuk setiap AB elemen Z bilangan bulat positif, maka A tambah B elemen bilangan bulat Z positif. Kita masuk dalam pembuktian. Misalkan A sama dengan 4 elemen bilangan bulat positif dan B sama dengan 8 elemen bilangan bulat positif, sehingga A tambah B sama dengan 4 tambah 8 sama dengan 12. Karena 12 merupakan elemen dari bilangan bulat positif, maka A tambah B elemen bilangan bulat positif. Maka sifat yang pertama terpenuhi. Yang kedua, sifat asosiatif. Untuk setiap AB, ABC elemen bilangan bulat, maka A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Kita masuk dalam pembuktiannya. Misalkan A sama dengan 1 elemen bilangan bulat positif, B sama dengan 7 elemen bilangan bulat positif, dan C sama dengan 9 elemen bilangan bulat positif, sehingga A tambah B tambah C sama dengan 1 tambah 7 tambah 9, maka A tambah B tambah C terpenuhi. Baik, yang ketiga, sifat identitas. Untuk setiap elemen set bilangan bulat terdapat E elemen set bilangan bulat, sehingga A tambah E sama dengan E tambah A sama dengan A. Kita masuk dalam pembuktiannya. Pada operasi penjumlahan terdapat elemen identitas yaitu 0, namun 0 merupakan bukan elemen set bilangan bulat karena himpunan bilangan bulat positif tidak mencakup 0. Oleh karena itu, bilangan bulat positif tidak memiliki elemen identitas atau tidak terpenuhi. Oke, baik, saya akan menjelaskan penjelasan lanjut mengenai contoh bukan grup, yaitu sifat keempat, sifat inverse. Kita ketahui bahwa definisi dari sifat inverse sendiri yaitu untuk setiap A elemen bilangan bulat positif terdapat min A elemen bulat positif, sehingga A tambah min A sama dengan min A tambah A sama dengan 0. Buktinya sendiri karena elemen identitas. Tadi kita sudah membuktikan bahwa pada bilangan bulat positif itu tidak terdapat elemen identitas. Jadi inverse-nya juga tidak dapat didefinisikan. Jika E itu sama dengan 0 dan inverse dari A itu sendiri itu harus sama dengan min A. Tetapi min A itu bukan merupakan elemen bilangan bulat positif. Jadi pada sifat inverse tersendiri tidak terpenuhi. Baik, untuk soal selanjutnya itu selidiki apakah bilangan bulat dengan operasi binal penjumlahan itu merupakan grup komutatif. Jadi untuk pembuktiannya sendiri yaitu kita misalkan Z itu bilangan bulat itu bukan merupakan himpunan kosong, dan pada bilangan bulat Z didefinisikan suatu operasi penjumlahan. Himpunan Z disebut grup komutatif atau abelian terhadap operasi penjumlahan jika memenuhi sifat. Yang pertama yaitu
sifat tertutup, di mana definisinya itu untuk setiap A, B elemen bilangan bulat, sehingga A tambah B itu elemen bilangan bulat juga. Kita ambil contoh, yaitu A nya sendiri itu bilangan 3. Nah, 3 itu merupakan bilangan bulat dan B nya itu min 1. Min 1 juga merupakan bilangan bulat, sehingga A tambah B yaitu 3 ditambah min 1 itu sama dengan 2. Karena 2 itu elemen bilangan bulat, maka terbukti untuk sifat tertutupnya. Yang kedua yaitu sifat asosiatif. Jadi untuk setiap A, B, C itu bilangan elemen bilangan bulat, sehingga A ditambah B ditambah C itu sama dengan A ditambah B tambah C. Untuk pembuktian sendiri kita ambil contoh, A nya itu min 3, B nya itu 4 dan C nya itu 7, dimana A, B dan C itu elemen bilangan bulat. Kita membuktikan seperti pada slide, yaitu A tambah B ditambah C itu kita masukkan substitusi nilai A, B dan C nya tadi, jadi min 3 tambah 4 ditambah 7, kita keluarkan bilangan dari kurung, jadi min 3 tambah 4, terus kita akan melakukan sifat asosiatif pada penjumlahan, sehingga min 3 ditambah buka kurung 4 tambah 7. Nah, min 3 tadi itu A, 4 tadi B dan 7 tadi C, jadi A tambah B tambah C itu terpenuhi untuk sifat asosiatifnya. Baik, kita lanjut pada sifat yang ketiga, yaitu sifat identitas, di mana untuk setiap A elemen bilangan bulat terdapat E elemen bilangan bulat, sehingga A tambah E sama dengan E tambah A sama dengan A. Untuk pembuktiannya, pada operasi penjumlahan terdapat elemen identitas yaitu 0, di mana E sama dengan 0 elemen bilangan bulat. Untuk contohnya, A sama dengan 5 elemen bilangan bulat, sehingga A tambah E sama dengan 5 tambah 0 sama dengan 0 tambah 5 sama dengan 5 sama dengan A. Maka sifat identitas terpenuhi. Kemudian sifat yang keempat yaitu sifat invers, di mana untuk setiap A elemen bilangan bulat terdapat min A elemen bilangan bulat, sehingga A tambah min A sama dengan min A tambah A sama dengan 0. Untuk pembuktiannya, A sama dengan 5 elemen bilangan bulat dan min A sama dengan min 5 elemen bilangan bulat, sehingga A tambah min A sama dengan 5 tambah min 5 sama dengan min 5 tambah 5 sama dengan 0. Maka sifat invers terpenuhi. Kemudian sifat yang kelima yaitu sifat komutatif, di mana untuk setiap A, B elemen bilangan bulat, sehingga A tambah B sama dengan B tambah A. Untuk pembuktiannya, A sama dengan 4 elemen bilangan bulat dan B sama dengan min 9 elemen bilangan bulat, sehingga A tambah B sama dengan 4 tambah min 9 sama dengan min 9 tambah 4 sama dengan B tambah A. Maka sifat komutatif terpenuhi. Nah, karena memenuhi kelima sifat, yaitu sifat tertutup, sifat asosiatif, sifat identitas, sifat invers, dan sifat komutatif, maka himpunan bilangan bulat set dengan operasi penjumlahan merupakan grup komutatif.